Tidak semua kesalahan yang kita buat disebabkan oleh si jahat. Tapi ada hal-hal yang kita buat yang bisa menjadi celah bagi si jahat. 5 celah yang kita harus jaga dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Kalau kita punya kemarahan, boleh nggak kita marah? Tentu boleh kita marah kalau memang ada sebabnya. Tetapi saya tidak menyimpan kemarahan dalam hati saya. Ada penyebab orang marah dan kemudian memendam kemarahan. Apa itu? Salah satunya iri hati. Iri hati merupakan akar kebencian. Kalau kita tidak ingin celah terbuka dalam hidup kita, sehingga hati kita dikuasai oleh iblis, kita harus mengampuni dan belajar melepaskan. Jangan menyimpan dendam, apalagi iri hati kepada orang. Nah, kadang-kadang ketika kita marah sama orang, belum tentu orang itu yang punya masalah sama kita. Kita sendiri yang harus membereskan hati kita. Karena kita bertanggung jawab atas keputusan hati kita sendiri. Berhenti panas hati, berhenti membenci, belajar mengampuni. Hal kedua yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Orang yang tidak menjaga hati, tetapi cinta uang, berani mencuri, jelas akan dikuasai oleh roh jahat. Banyak orang yang kelihatannya selalu ada di rumah Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin pelayan Tuhan. Tapi kalau hatinya cinta uang, akan mudah dirasuk iblis. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Celah yang keempat yang merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita adalah keangkuhan. Kalau kita tidak mau ditunggangi oleh iblis, jangan sampai kita sombong, karena ketika kita mulai tinggi hati, iblis mulai pegang kendali. Celah yang kelima adalah kemunafikan. Ada orang-orang yang kelihatan baik di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang kelihatan baik di gereja, rajin beribadah, menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan berkata, kita harus memastikan bahwa kita punya nama baik juga di luar jemaat. Yang artinya gini, kita harus hidup benar di dalam dan di luar jemaat. Hidup kita tidak hanya baik di dalam, tapi kita juga harus jadi kesaksian bagi orang-orang di luar. Kegagalan banyak dari orang percaya adalah tidak mampu menghidupi apa yang mereka imani. Your acts speak louder than words. Bagaimana kita menilai apakah hidup kita munafik atau tidak? Lihat buah-buah hidup kita. Kalau kita melakukan apa yang benar, kalau buah hidup kita adalah kebenaran, berarti kita adalah orang benar. Dan sebaliknya, kalau kita hanya kelihatan benar di depan orang banyak saja, berarti masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjadi jerat bagi iblis dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak buka celah kepada iblis? Jadilah penurut Allah. Submit artinya taat kepada Allah. Jadi anak-anak yang taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman dan tidak mengikuti godaan iblis dalam hidup kita, maka iblis akan pergi dari hidup kita. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis dalam hidup kita? Pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman, takut akan Tuhan, menundukkan diri kita kepada Allah, taat akan kebenaran firman-Nya, dan jangan mengikuti bisikan iblis dalam hati kita. Jaga hati kita, karena iblis bisa masuk dalam hidup kita dengan celah-celah yang terbuka. Jangan simpan kemarahan dalam hati, jangan tinggi hati, jangan serakah, jangan tidak sehati. Selesaikan masalah suami istri, dan yang terakhir, jangan munafik, supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kita. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh kembali menikmati ibadah bersama-sama. Berdoa supaya firman-Mu menjadi kebenaran bagi kami, yang menuntun setiap langkah kami. Biar Roh Kudus Kau boleh memberikan roh hikmat dan wahyu dan menuntun setiap kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan tolong kami supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Devil's Crack, yang artinya celah iblis. Tidak semua kesalahan yang kita buat disebabkan oleh si jahat. Tapi ada hal-hal yang kita buat yang bisa menjadi celah bagi si jahat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan yang menjadi celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Ada 5 celah yang kita harus jaga dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 berkata begini, apabila kamu menjadi marah,
Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan menyimpan kemarahan dalam hati kita, karena itu merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk cepat mengampuni dan belajar mudah melepaskan. Orang yang murah hati tidak menyimpan amarah dalam hati. Saya belajar dari dulu kalau ada masalah apa-apa, saya segera selesaikan supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Orang beda-beda tipe. Kalau saya tidak bisa tidur bila punya masalah. Jadi saya ingat dulu waktu masih pacaran sama suami saya, ketika kami punya masalah, saya kejar dia supaya kami duduk bicara dan menyelesaikan. Karena tipe seperti suamiku itu habis marah sama saya bisa tidur nyenyak, sementara saya yang marah sama dia tidak bisa tidur. Nah, saya belajar kalau kita punya kemarahan, boleh nggak